ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Abna'i thalabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki keikhlasan dalam setiap amalan kita. Yang pada pagi hari ini kita semua berada di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melewatkan niat ikhlas kita lillahi ta'ala, karena itu merupakan syarat ibadah seorang, amalan seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, semuanya kita ingin. Perhatikan, kalian sedang berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan kalian ingin nanti berjumpa Allah Subhanahu wa taala di surga. Maka perhatikan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin atau berharap perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia mengerjakan amal soleh, amal yang sudah dituntunkan dalam agama kita ini, amal yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu amal soleh. Kemudian juga wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Maka kita semua hendaknya memahami masalah tersebut, karena setiap waktu kita berusaha untuk menambah kebaikan-kebaikan dengan melakukan amal-amal soleh, dengan melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan suatu amalan yang nanti hasilnya itu sia-sia. Kalian sekarang sudah duduk di sini tapi malah disiksa nanti. Takut tidak? Takut tidak? Mana bukti rasa takutnya? Enggak perhatian. Jadi kalau orang merasa takut, hendaknya serius, perhatian dengan ilmu yang disampaikan. Karena kita sama-sama ingin mendapatkan kebaikan. Kita tidak ingin amal yang sekarang kita lakukan ini nanti malah menyebabkan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian sudah diingatkan. Tenang, perhatikan. Lebih-lebih yang kita bahas ini tentang yang ada di badan kita ini. Kita sebagai manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Yang mana kemarin sudah kita sampaikan bagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa mengobati
jiwa, ya, itu lebih sulit daripada mengobati anggota badan kita ini. Yang masih banyak ataupun banyak orang memikirkan tentang bagaimana memikirkan kesembuhan dari penyakit-penyakit badannya, apalagi sampai komplikasi, apalagi sudah terkena virus ini dan virus itu, atau penyakitnya sudah tahunan, sudah lama, berobat ke sana kemari tidak sembuh-sembuh. Banyak orang dibikin bingung karena itu. Tapi tidak, atau jarang kita dapati seorang ingin menyembuhkan jiwanya dengan cerita kepada orang, aku ini masih punya penyakit, yaitu iri, gimana cara ngobatinya. Itu jarang orang yang tanya-tanya bagaimana cara mengobati penyakit iri, bagaimana cara mengobati penyakit suka membicarakan kejelekan orang lain, ghibah. Ya, karena tiap hari kita ngobrol, yang diobrolkan kejelekan ustadznya, kejelekan orang, nggak sembuh-sembuh, nggak pernah ditanyakan, nggak pernah dikeluhkan. Padahal itu sangat berbahaya sekali. Penyakit jiwa, penyakit hati, penyakit yang sangat membahayakan diri seseorang, bukan hanya anggota tubuhnya. Nah, kemudian abnai thalabah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan kemarin telah kita lalui beberapa kaidah dalam mensucikan jiwa, dalam mensucikan hati ini, dari mulai tauhid, kemudian berdoa, kemudian Al-Qur'anul Karim ya sebagai mata air, sumber untuk membersihkan jiwa. Kemudian mencari seorang yang bisa dijadikan sebagai tauladan, sebagai panutan, yang tidak diragukan lagi beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin dinyatakan bahwa orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan ada ayat yang menguji benar nggak cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali orang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah atau cinta kepada Rasul. Maka perlu kita ingatkan ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, ya, merasa cinta kepada Allah, mengatakan cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW menyembah Allah, bagaimana Rasulullah SAW beribadah, maka harus diikuti cara ibadahnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena dengan itu dia akan mendapatkan akan mendapatkan kecintaan dari Allah, ataupun cintanya itu benar. Ya, cintanya itu bukan hanya pengakuan. Ditambah lagi, selain mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, juga akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian abna'i thalabah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berikutnya adalah at-tazkiyatu
takhliyatun wa tahliyatun. At-tazkiyatu takhliyah dengan huruf kha, wa tahliyah dengan ha. Artinya apa? Cara mensucikan jiwa itu dengan membersihkan dan menghiasi. Ya, jadi dengan cara membersihkan dan menghiasi. Jadi hakikat dari pensucian jiwa itu adalah diawali dengan membersihkan jiwa, yang diistilahkan dengan takhliyah. Jiwanya dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, membersihkannya dari kotoran. Kotoran itu apa? Kotoran jiwa, ya maksiat. Ya maksiat, ya kebodohan. Ya kita ini masih banyak, kita ini masih bodoh, masih banyak yang belum kita ketahui, yang belum kita pelajari, yang belum kita pahami. Maka harus kita obati segera. Kita harus terus-menerus menuntut ilmu. Terus-menerus harus menghafal Al-Quran, memahami maknanya, mengamalkan isi Al-Quran. Itu juga termasuk apa? Membersihkan jiwa. Ya, jadi jiwa kita bersihkan dari kotoran-kotoran tadi yang isinya adalah maksiat, perbuatan dosa. Nah, setelah itu ya, setelah kotoran tadi dibersihkan dari jiwa kita ini, baru setelah itu ada hiasan, ya. Baru ada tahliyah, menghiasinya dengan melakukan berbagai amal ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah ruangan yang di situ ada kotoran, sampah-sampah berserakan di situ ya. Ada sawang-sawang, ada macam-macam, pokoknya lantainya penuh dengan debu. Tidak nyaman betul ya kita masuki. Maka pertama kali kita akan berusaha untuk membersihkan. Pokoknya dibersihkan dari segala kotoran yang ada. Nanti setelah bersih baru kita hiasi kamar tersebut. Kita letakkan lemari yang pas di mana, kemudian tempat tidurnya di sebelah mana, kemudian ada hiasan-hiasan yang lainnya, ya, sehingga menjadi indah. Maka jiwa begitu juga. Kalau ingin jiwa seorang itu bersih, suci, maka pertama kali tadi harus dibersihkan dari segala kotoran, yang mana kotorannya adalah kemaksiatan-kemaksiatan, baru nanti dihiasi dengan rutinitas amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi zakat itu tidak seluruhnya. Hartanya tidak seluruhnya, cuma sebagian. Yang pada umumnya 2,5%. Itu pun kalau sudah sampai nisab, sudah mencapai batas minimal yang dimiliki, dan kepemilikannya tersebut juga harus mencapai haul, yaitu setahun. Kalau itu berupa harta-harta yang dizakati seperti emas, perak, kemudian binatang ternak. Berbeda dengan apa? Zakat yang berupa hasil panenan, maka pada waktu panennya. Nah, di sini diterangkan ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Jadi perhatikan ayat ini. Ada kata wa tuzakkihim. Awalnya apa? Tutahhiruhum, kemudian yang kedua wa tuzakkihim. Tutahhiruhum
wa tuzakkihim. Jadi membersihkan mereka, ya, jadi membersihkan kemudian mensucikan. Ada kata membersihkan dan ada kata mensucikan. Ada kata tutahhiruhum, ada kata tuzakkihim. Nah, yang pertama tadi tutahhiruhum, membersihkan mereka. Itu terdapat isyarat tentang apa? Tentang kedudukan takhliyah. Ya. Jadi membersihkan dari keburukan. Jadi harta yang dimiliki oleh seseorang, kenapa harus ada zakatnya ketika sudah sampai nisab dan haul? Karena ini ada kotorannya, maka harus dibersihkan. Yaitu membersihkan diri dari perbuatan dosa. Ya, secara umum. Kemudian dalam firman-Nya yang artinya mensucikan mereka, yaitu wa tuzakkihim, itu terdapat isyarat tentang kedudukan tahliyah, yaitu menghiasi diri dengan keutamaan dan kebaikan. Jadi setelah jiwa itu bersih dari dosa-dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan, baru dirutinkan dengan melakukan amal-amal kebaikan sehingga hati menjadi bersih. Jadi di sini apa? Didahulukan tathhir, tutahhiruhum, ya, daripada apa? Wa tuzakkihim. Jadi ayat yang terdapat tadi, ya, itu layaknya seorang itu mendahulukan tahliyah sebelum melakukan tahliyah. Didahulukan membersihkan jiwa sebelum menghiasi jiwa. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keharusan, ya. Jadi bagi orang yang mensucikan jiwanya itu agar apa? Agar melepaskan diri dari dosa. Jadi yang lebih didahulukan adalah apa? Melepaskan diri dari dosa, dari pelanggaran. Karena apa? Itu nanti akan dapat merusak kalau nggak dilepas, kalau nggak dibersihkan, itu akan merusak, akan menutupi jiwanya, menutupi hatinya, ya, menutupi hatinya dari hidayah, dari keimanan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang mana hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang hamba itu melakukan suatu kesalahan, kita semua, ya, ada yang pernah, ada yang tidak pernah melakukan kesalahan, ada yang tidak pernah melakukan dosa. Semua kita pernah melakukan, ya. Jadi pernah melakukan ataupun akan terus, ataupun akan sering, waliyadzubillah, nasallahu salamah, melakukan sebuah dosa atau mungkin malah beberapa dosa dan kesalahan-kesalahan. Tapi ingat ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang itu melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu dosa, jangan dikira di sini nggak melakukan dosa, nggak ngobrol sendiri, ya. Di majelis ilmu malaikat aja ikut keliling di sini, ya. Kamu malah ngobrol sendiri. Diingatkan itu temannya, ya. Jangan malah diajak ngomong, malah ditanggapin. Ya, ingat, lagi membicarakan tentang dosa kita. Karena kamu berbuat dosa di majelis ilmu, nggak perhatian tuh, berbuat dosa itu. Malaikat saja ikut hadir. Kok kamu malah ngobrol sendiri, nggak perhatian? Dari awal sudah diingatkan. Apa yang terjadi ketika seorang itu melakukan kesalahan tadi? Akan diberi titik hitam dalam hatinya, ya, akan diberi titik hitam dalam hatinya, sebuah titik hitam. Nah, faida
huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Apabila dia meninggalkannya, oh ya tadi nggak boleh bicara, tadi harus perhatian, langsung perhatian, langsung didengarkan baik-baik, langsung dicatat, langsung dipahami. Maka titik hitam yang semula itu akan dihapus dari hati orang tadi. Ya. Jadi dia melepaskan, dia meninggalkan perbuatan salahnya tersebut dan astagfirullah, saya nggak perhatian ini. Dan taubat, tidak ngulangi lagi. Dan sudah diingatkan balik lagi. Ini taubatnya kemana? Ya, jadi taubat yang nasuha, tidak ngulang-ngulang tiap di majelis ngobrol, diingatkan ngobrol lagi. Memang istighfar astagfirullah, tapi kembali lagi. Taubat apa itu? Nufail, kamu dalam rekaman loh nih, viral nih, diingatkan. Perhatian ya, sampai orang tua kamu mau menyaksikan nanti ya, menyaksikan, oh Nufail disebut-sebut, nah, karena nggak perhatian, maka tobatlah, ya tobatlah. Ini kita sedang membicarakan masalah ini, kita semua harus pahamnya, harus paham. Karena kalau tidak paham nanti akan terus-menerus bahaya nih. Coba perhatikan di sini. Ya, setelah hatinya dibersihkan, tapi ingat, wa in ada zida fiha hatta ta'lu wa qalbah. Apabila dia kembali ke maksiat, semula sudah dihapuskan, titik hitamnya tadi sudah dihapus, tapi dia kembali lagi berbuat maksiat. Terus gimana? Zida fiha, maka titik hitamnya tadi ada tambahan, ditambahkan titik hitam tersebut hingga nanti bisa menutupi hatinya. Hatinya jadi keras, nggak mempan dinasihati, bahaya. Barakallahu fikum. Ya, jadi wa huwa ar-ranu alladzi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan itulah yang diistilahkan dengan ar-ran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ar-ran, menutupi. Kenapa kok hatinya sampai ditutup seperti itu? Karena apa? Dia melakukan perbuatan dosa, kemudian ya lumayan sebenarnya, sudah taubat, tapi kembali lagi. Sudah istighfar, sudah minta ampun, tapi kembali lagi. Maka kita harus betul-betul memikirkan diri kita bagaimana cara taubat nasuha supaya tidak seperti orang tersebut yang hatinya jadi tertutup karena dosa-dosa yang dilakukan, wal iyadu billah. Nah, jadi setelah dibersihkan hati-hati tadi ya, dibersihkan hati dari segala maksiat, kemudian bersungguh-sungguh memperbanyak amal soleh. Ya, jadi amal soleh ini juga mensucikan jiwanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Jadi orang yang berjihad sungguh-sungguh ya, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyanahum subulana, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya, jalan-jalan kebenaran yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Juga dalam perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala,
Fatazkiyatu wa in kana asluha annama'u wal barakatu wa ziyadatul khair fa innama tusalu bi izalati syarri falihada sara atazakki yajma'u hadza wa hadza. Jadi at-tazkiyah, pensucian jiwa. Meskipun makna asalnya itu adalah pertumbuhan ya, pertumbuhan, keberkahan, pertambahan kebaikan. Namun hal itu hanya bisa tercapai dengan apa? Menjauhi segala keburukan. Menjauhi segala keburukan. Kelvin ya. Kelvin perhatian nggak? Kok ngobrol? Ya. Apa yang barusan? Yang dijauhi tadi apa? Keburukan. Ya, jadi jauhi keburukan termasuk ngobrol ya, di majelis ilmu. Ya. Kita sedang melakukan itu sekarang. Ya, sehingga jadilah tazkiyah itu mengumpulkan antara menjauhi keburukan dan meningkatkan kebaikan. Dijauhi keburukan dan meningkatkan apa? Kebaikan. Jadi bukan hanya meninggalkan ya terus nganggur begitu, enggak. Tapi dihiasi dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, balillahu yuzakki may yasha. Sebenarnya Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki. Nah, di sana Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala berkata, "Ai bil imani wal amali sholihi wa takhalli 'anil akhlaqir radhilati wa tahalli bis sifatil jamilah." Yaitu Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri mereka dengan apa? Dengan iman, dengan amal soleh. Ya, dengan iman dan amal soleh itu yang namanya at-takhalli, yaitu membersihkan diri dari akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk, suka mencela, suka ghibah, suka membuli, ya, meremehkan, menghinakan orang, meremehkan, merendahkan orang. Itu akhlak-akhlak yang buruk. Dan tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia. Jadi itu kaidah yang kelima, yaitu membersihkan dan menghiasi jiwa ini. Kemudian yang kaidah yang keenam adalah ighlaqu al-manafidhi allati tukhriju bil ins an tazkiyati wa tub'iduhu anil fadilati wa tuqi'uhu fir radhilati, yaitu menutup segala pintu, segala jendela-jendela ya ditutup, maksudnya apa? Menutup menutup pintu tersebut yang dapat mengeluarkan seorang dari kesucian jiwa. Bagaimana supaya jiwa seorang itu tetap bersih? Maka di sana harus ada yang ditutup. Di sana ada pintu-pintu yang dapat mengeluarkan seorang dari kesucian jiwa, dari menjauhkannya dari keutamaan, kemudian juga menjerumuskannya ke dalam kehinaan. Maka pintu itu harus ditutup supaya jiwa tetap dalam keadaan suci. Nah, jadi perhatikan di sini kaidah yang ke-6 ini ya. Jadi seorang yang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak ya untuk menutup pintu yang dapat mengotori jiwanya ya. Jadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah membuat sesuatu permisalahan
suatu permisalan untuk kita yang menjelaskan bahaya apa? Bahaya masuknya seseorang ke dalam perkara yang dapat merusak agamanya. Daraballahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnadnya ya. Daraballahu masalan siratan mustaqima. Allah memberikan perumpamaan berupa jalan yang lurus. Wa ala janbatai as-sirati suron. Kemudian di atas kedua sisi jalan itu terdapat dua dinding. Ini yang jalan ya, tahu jalan ya? Kan di sini ada ya, ada dindingnya, ada dindingnya ini. Jalan lurus seperti tol itu ya. Kiri kanannya ada apa? Ada dindingnya, ada pagarnya. Fihima abwabun mufattahatun. Tapi di dinding-dinding tadi ya, kiri kanan tadi ternyata ada pintu-pintunya yang terbuka. Ya, pada kedua dinding tersebut terdapat apa? Pintu-pintu yang lebar, terbuka. Wa alal abwabi suturun murkhatun. Ditambah lagi di atas setiap pintu ya, di atas setiap pintu, karena pintu itu untuk keluar masuk, untuk keluar dari jalan nih. Maka di atas pintu itu ada apa? Ada tabir penutup yang halus. Ya, ada tabir penutup yang halus. Ya, ada tabir penutup. Tabir penutup pintu yang halus. Kemudian wa ala babis sirati da'in yaqulu ayyuhan nas udkhulus sirat jami'an wala tata'arraju. Nah, kemudian di atas pintu jalan tersebut, di atas pintu jalan terdapat penyeru yang berkata, wahai sekalian manusia, masuklah kalian semua ke dalam sirat, dan janganlah kalian menoleh ke sana kemari. Jadi lurus saja. Jangan sampai noleh sana sini. Tetap lurus. Ya, tetap lurus. Kemudian ada juga penyeru yang lain, wada'in yada'u min fawqis sirat. Di atas sirat itu ada penyeru juga. Fa idza arada yaftah syai'an min tilkal abwab qala waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Nah, jadi satunya menyeru juga ya. Jadi kalau tadi yang tadi menyeru, wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke dalam sirat dan jangan kalian menoleh ke sana kemari ya. Nah, penyeru yang lainnya selalu mengajak untuk apa? Menapai sirat juga. Jadi menapai sirat. Jadi tetap jalan. Menyeru juga. Dan jika seorang hendak membuka pintu-pintu yang berada di sampingnya tadi, samping kiri kanannya tadi, namanya jalan lurus kan, orang penasaran apa sih? Kayaknya ada apa? Kayaknya ada hijau-hijau. Kayaknya ada pemandangan, ada pantai apa? Maka apa diingatkan? Celaka kamu, jangan sekali-kali kamu membukanya. Karena jika kamu membukanya, maka kamu akan masuk ke dalamnya. Jangan buka. Mau buka nanti, ya masuk ke sana nanti, bahaya. Jalan kita lurus ini, tujuan kita sana, jelas lurus, jalan lurus saja. Nggak usah toleh sana. Ya. Nah, kemudian wasiratu al-Islam. Nah, ternyata apa? Jalan yang lurus tadi itulah agama ini, al-Islam ini.
agama Islam yang lurus ini. Jadi kita tahu ya. Jadi diibaratkan sebagai jalan yang lurus, kemudian di kiri kanan ada dinding. Ada dinding yang kuat sekali nih. Kemudian di dinding tersebut ada pintu-pintu. Kemudian juga ada apa? Ada tabir yang menutupi. Kemudian ada penyeru. Ya, penyeru satunya menyerukan terus saja jalan. Ya, jangan oleh sana kemari. Kemudian satunya juga ya, terus saja jalan, sama ya. Jadi sama mengarahkan untuk lurus saja. Begitu ada yang coba-coba membuka, jangan buka. Kalau kamu nanti buka, kamu bisa masuk ke sana nanti. Celaka kamu nanti. Nah, kemudian dikatakan bahwa as-sirat itu adalah al-Islam. Ya. Jadi agama ini adalah diibaratkan sirat al-mustaqim. Nah, kemudian wasurani hududullah. Nah, jadi dua dinding tadi istilahnya batasan-batasan. Ya, jadi batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada halal haramnya, ada perintah, ada larangannya ya. Kemudian wal abwabu al mufattahatu maharimullah. Nah, pintu-pintu tadi ya. Jadi pintu-pintu yang terbuka lebar tadi itu perkara-perkara yang diharamkan. Pintu-pintu yang terdapat tadi ya, terbuka tadi itu yang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi diingatkan, celaka kamu kalau sampai membuka. Ya. Kemudian wa dzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Nah, penyeru tadi ya. Jadi penyeru yang berada di mana tadi? Pertama, penyeru yang ada di depan sirat tadi ya, itu adalah kitab Allah yang memerintahkan untuk terus ya, memerintahkan untuk terus saja jalan, jangan tengok kiri kanan. Nah, karena apa? Kiri kanan tadi itu ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Kemudian penyeru satunya adalah yang di atas sirat lagi adalah penasihat. Penasihat Allah, istilahnya naluri yang terdapat pada hati seorang mukmin. Ya. Jadi hati kita, oh ya itu haram, oh itu enggak boleh. Oh itu bahaya. Oh itu bisa mencelakakan. Ya, jadi wa idullahi fi qalbi kulli muslim. Ya, jadi dari sini kita mengetahui bahwa masing-masing kita ya, itu ada memiliki ya, jadi memiliki memiliki penasehat, yaitu naluri kita. Kalau naluri kita ini masih baik, maka kita akan selamat. Tapi kalau naluri kita ikuti yang jelek-jelek, maka nanti kita akan celaka. Wal iyadu billah. Jadi Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau berkata, siapa saja yang ketika berada di dunia tidak istiqomah di atas jalan. Kita semua sekarang di mana? Di alam mana? Ya. Di dunia. Kita belum berada di alam barzakh atau di akhirat. Kita masih di dunia. Ingat, ketika di dunia, siapa saja yang ketika berada di dunia tidak istiqomah di atas jalan agama yang lurus, sehingga dia membuka pintu-pintu tadi ya, pintu-pintu keharaman tadi yang ada di tirai sebelah kiri kanan tadi, ya, berada di tirai sebelah kiri kanan jalan tadi ya, masuk ke dalamnya, apalagi baik yang diharamkan itu berupa syahwat atau subuhat. Jadi syahwat itu kemauan-kemauan
ya kemauan-kemauan yang seharusnya ditahan. Adapun syubhat itu kerancuan-kerancuan, kesesatan-kesesatan yang tidak jelas benar salahnya, maka dia itu akan disambar oleh pengait yang terdapat di sebelah kiri kanan sana. Ya, di sebelah kiri kanan sirat tadi ada pengait. Itu diibaratkan oleh beliau di sirat nanti di akhirat yang dibentangkan antara neraka dan surga. Ya, ketika seorang akan melewati sirat, maka di sana nanti ada pengait-pengait. Nah, pengait-pengait itu berfungsi ya untuk menarik orang-orang yang dahulu di dunia selalu melanggar. Nasallahu salamah, ya, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan kadar pintu keharaman yang dibukanya, maka semakin kuat ya sambarannya pengait-pengait tersebut. Berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman. Ya, saya yakin kalian semua laki-laki beriman ya. Perhatikan ini. Perhatikan laki-laki yang beriman. Yaghuddu min absarihim. Hendaknya mereka menahan pandangannya. Wa yahfadzu furujahum, dan memelihara kemaluannya. Dzalika azka lahum. Ya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, ada seorang ulama yang namanya Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah ta'ala mengatakan, dari ayat tersebut ya, ada kata menundukkan pandangan, tidak melihat akhwat yang diharamkan untuk dilihat ya. Melihat film sinetron ya, melihat yang lucu-lucu kan, makanannya orang-orang sekarang itu di internet, di HP, yang dilihat yang lucu-lucu, yang itu melalaikan. Kalau nggak film ya sinetron atau iklan-iklan, atau naudzubillah kalau sampai auratnya orang. Jadi menundukkan pandangan itu lebih didahulukan daripada menjaga kemaluan. Kenapa? Karena pandangan mata itu adalah pos menuju zina, pos menuju perzinaan. Maka dilarang dahulu, melihat saja tidak boleh apalagi berzina. Ya, jadi itu nanti akan mengantar kepada kekejian. Orang berani menyentuh, berani menggoda, berani merayu, apalagi sampai berani melakukan zina, itu asalnya adalah memandang, melihat. Berani-berani mencoba-coba untuk melihat, maka nanti akan lebih jauh ya melakukan kemaksiatan. Ya, jadi namanya zina tadi ya merupakan musibah yang di dalamnya itu lebih parah, lebih banyak. Maka dilarang dahulu melihat. Jadi kalau sudah nggak melihat ya insya Allah tidak ada keinginan ke sana. Tapi begitu orang melihat, maka sudah diracuni oleh setan, sehingga berikutnya tinggal dibiarkan saja oleh setan. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan fa inna man hafidhu farjahu wa basarah tahura minal khubuthil ladzi yatadannasu bihi ahlul fawahish wa zakat a'maluhu bisababi tarkil muharram alladzi tatma'u ilaihi nafsu wa tad'u ilaihi faman taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu
Jadi barang siapa yang menjaga kemaluan dan penglihatan, ya dirinya itu akan apa? Akan tersucikan dari berbagai kotoran. Jadi akan suci dari berbagai kotoran yang bisa menodai pelaku kemaksiatan. Ya, jadi mata kita hati-hati, kemaluan kita hati-hati. Karena apa? Kalau itu sudah dijaga, insya Allah ya nanti akan tersucikan. Nah, kemudian amalnya nanti akan murni, ya. Jadi amalnya itu akan murni karena apa? Tidak ada campuran-campuran kotorannya. Karena apa? Meninggalkan keharaman yang menjadi kecondongan dan keinginan jiwa manusia. Jadi seorang itu kan punya keinginan-keinginan yang baik, ya, kecenderungannya kepada kebaikan-kebaikan tadi. Itu akan mudah dilakukan kalau misalnya apa? Jiwanya tadi dihindarkan, dibersihkan dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Tapi kalau sudah lihat yang haram, dengarkan yang haram, ya bicara yang haram, akan berat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah, niscaya Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Ya, jadi kita tidak melihat yang haram, nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Ya, tidak mendengar yang haram, nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Tidak melakukan yang haram, nanti akan diganti yang lebih baik. Jadi kita pikirkan itu. Ya, kita pikirkan, kita pahami kalau kita menahan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah, maka Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik. Oleh karena itu, ya termasuk tanda-tanda kebaikan agama seseorang, ya. Tanda-tanda kebaikan agama seseorang itu apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa hal-hal yang tidak bermanfaat? Kelebihan dalam bicara. Ya. Bicara, kita itu bicara tiap hari, ya. Tapi hati-hati kalau sampai kelebihan. Banyakkan ngomong, banyakkan cerita. Ya cerita-cerita, tapi jangan sampai kebanyakan sehingga melalaikan zikir, melalaikan baca sholawat, melalaikan belajarnya, melalaikan istirahatnya. Nah, jadi itu bagi orang yang agamanya baik, maka dia akan apa? Akan menguranginya, tidak akan berlebihan. Begitu pula memandang sesuatu jangan sampai berlebihan. Begitu pula dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa aksarul ma'asi innama tuliduha min fudulil kalami wal nadhari wa huma awsa'u madakhil syaitan fa inna jarahataihima la yamla'anna wala yas'aman. Jadi mayoritas kemaksiatan semata-mata disebabkan oleh sikap berlebihan dalam berbicara dan memandang. Hati-hati ya, kita semuanya punya dua mata ini ya, dan punya mulut. Ternyata ini organ ini paling banyak ya yang andil dalam perbuatan dosa. Bahkan apa? Mayoritas kemaksiatan ya semata-mata disebabkan oleh sikap berlebihan dalam berbicara dan melihat, memandang. Beliau katakan keduanya itu adalah pintu masuk setan yang paling luas. Pintu setan yang paling luas, pintu masuk setan. Jadi orang kerasukan. Nah, ini hati-hati. Ini matanya sering melihat yang haram. Mulutnya sering bicara yang haram. Kebanyakan ngomong. Banyakan melihat yang haram, hati-hati.
mudah kerasukan setan. Maka harus diperbaiki. Jangan lihat yang haram. Jangan bicara kecuali yang baik. Karena apa? Mulut dan mata adalah dua anggota tubuh yang jarang lelah dan bosan. Oh, apalagi dikasih HP ya, jam-jam semalam suntuk ya. Apalagi datang dari rumah, dari daerahnya ke pesantren, cerita. Mungkin semalaman kalau dibiarkan akan kuat. Maka hati-hati ya, ketika kita ngobrol harus ingat waktu. Ingat bahwa mulut dan mata ini dua anggota tubuh yang memang jarang lelah dan jarang bosan. Terus dipakai untuk lihat sana sini, dipakai untuk ngomong ini dan itu. Ya, jadi orang yang cerdas ya, akalnya itu sehat, cerdas, hendaknya dapat memohon kesabaran, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah Subhanahu wa taala menutup jalan yang dapat mengantarkannya menuju kebinasaan dan kemaksiatan. Jadi agama adalah harta seorang yang paling berharga. Agama ini ya, agama yang kita miliki ini adalah harta yang paling mahal, yang paling berharga. Kalau sampai seseorang itu menyia-nyiakan agamanya, acuh tak acuh terhadap agamanya, maka apa? Terkandung kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita belajar di sini supaya kita tidak mengalami kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula di zaman kita ini ya, lebih-lebih di zaman kita ini, di mana berbagai fitnah turun menimpa manusia. Seperti apa derasnya hujannya. Maka apa? Berbagai pintu syubhat, syahwat ya. Hati-hati, di sana terbuka dengan keberadaan perangkat teknologi yang ada ya. Di sana ada situs-situs asusila, di sana ada program-program televisi anormal, di sana ada ya macam-macam kesesatan. Banyak orang yang menuju kesesatan, banyak orang yang berpaling dari petunjuk. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam, yaitu kita menutup segala pintu yang dapat mengeluarkan seorang dari kesucian jiwa, menjauhkan jiwa dari keutamaan dan menjerumuskannya ke dalam kehinaan. Kemudian yang ketujuh adalah zikrul maut atau tazakkurul maut wa liqa'ullahi azza wajalla. Tentu saja kita tutup ini, untuk berikutnya nanti pada pertemuan-pertemuan yang lainnya. Jadi yang ketujuh itu adalah mengingat kematian dan juga mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hei orang beriman lah. Orang beriman, ini lagi membicarakan tentang orang beriman. Masing-masing kita harus perhatian. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi? Bertakwa kepada Allah, memperhatikan. Perhatian apa itu? Faiz. Apa yang diperhatikan? Hah? Apa yang diperhatikan? Perbuatan yang telah kita perbuat untuk hari esok, untuk hari kiamat, apa yang sudah kita persiapkan. Kita semuanya akan mati, cepat atau lambat, pasti mati. Suatu kepastian. Tapi yang tidak pasti kita nanti bagaimana di sana. Kita tidak tahu kepastian, masuk neraka atau masuk surga, kita tidak tahu.
Nas'allaha al-jannah. Maka Rasulullah SAW bersabda, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Aksiru dzikra hadhimil ladzat ya'nil maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Apa penghancur kenikmatan itu? Mati. Ya, kematian. Jadi kematian ini adalah apa? Pemisah antara negeri dunia dan akhirat. Kita sekarang di negeri dunia, akan pindah nanti di negeri akhirat dengan kematian. Pemisah juga antara apa? Waktu beramal dan waktu pembalasan amal. Kita akan berpisah, tidak bisa beramal lagi nanti kalau sudah mati. Dengan mati maka kita tidak bisa beramal, terputus. Begitu pula merupakan apa? Batasan yang membedakan antara menyiapkan perbekalan dan menjumpai balasannya. Kita sekarang masih bisa toh? Iqbal siapa itu? Namanya Iqbal. Mana Iqbal? Ya, jadi kita sekarang apa? Sedang mempersiapkan bekal. Kalau sudah mati, maka kita akan menjumpai balasannya. Sudah cukupkah bekal kita? Ya, jadi setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, tidak ada kesempatan lagi untuk memohon ampun dari kesalahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-18, "Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu an." Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya tobat sekarang. Saya tobat. Padahal nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Enggak ada tobat. Ya, jadi kematian itu pasti akan menemui, akan menjumpai kita semua. Ya, tanpa ada keraguan di dalamnya, sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Banyak ya, jadi dikatakan kamu lari daripadanya karena kita melalaikan, wah saya masih muda, saya masih lama matinya. Ya. Banyak orang tidak menyadari, ya, tidak tahu kapan matinya, bisa jadi pas sehat-sehat mati. Orang pas banyak duit mati. Orang yang sedang senang-senang mati. Banyak. Atau mungkin orang sakit enggak mati-mati. Padahal sakitnya lama. Ya, jadi sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Bersamaan dengan itu juga kematian itu akan mendatangi orang yang sedang tidur dengan tiba-tiba, ya. Allah katakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba waktunya, ya, yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Inilah mati.
Ya, jadi banyak ya orang yang keluar dari rumah mengendarai mobilnya ya. Lalu dia kembali ternyata sudah dibungkus kain kafan. Nasallahu salama. Ya, betapa banyak orang yang berkata kepada istri, siapkan makanan untukku ya. Tapi apa? Dia meninggal dunia belum sempat memakannya. Banyak orang yang memakai pakaian, mengancingkan bajunya, lalu melepaskan bajunya. Yang melepaskan bajunya adalah orang yang memandikan jenazahnya. Tadinya dia mandi, pakai pakaian bagus, mancingkan bajunya sulit banget. Ternyata setelah itu yang membukakan kancing bajunya adalah yang memandikan jenazahnya. Tidak disadari kapan matinya seorang, maka ini harus kita ingat. Ya, harus kita ingat karena ini perintah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan tujuan yang sangat bermanfaat. Ya, yaitu dengan mengingat kematian. Hati ini akan hati yang lalai ya. Jadi hati yang lalai itu akan sadar. Hati yang lalai itu akan tersadar. Hati yang mati akan hidup lagi. Hamba itu akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hilanglah sikap lalai, sikap berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu anhu berkata, "Lau faraqa zikrul mauti qalbi khasyitu an yufsida alayya qalbi." Seandainya hatiku berpisah dari mengingat kematian. Ya, seandainya hatiku ini berpisah dari mengingat kematian. Aku khawatir apa? Hal itu justru akan merusak hatiku. Ini kehati-hatian bagaimana murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pernyataan-pernyataan yang luar biasa, saking banyaknya mengingat kematian. Jadi seorang hamba senantiasa harus berada dalam kebaikan selama dia mengingat posisinya itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dan tempat kembalinya setelah kematian. Jadi ada satu perkataan dikatakan oleh Sufyan ibnu Yainah rahimahullah taala, beliau berkata, masaltu nafsi fil jannah akulu samaraha wa asrabu min anhariha. Aku umpamakan diriku sedang berada di surga. Masyaallah ya. Apa yang dilakukan di surga? Di sana apa? Makan buah-buahan, minum dari sungai-sungainya, memeluk bidadari. Masyaallah. Kemudian aku umpamakan diriku sedang berada di neraka. Maka di sana apa? Aku makan buah zakum, aku minum dari nanah diminum. Dan aku berhadapan dengan rantai dan belenggu neraka. Lalu aku berkata kepada diriku, jiwa-jiwaku, mana yang engkau inginkan? Jiwaku berkata, aku ingin kembali ke dunia dan beramal soleh. Aku berkata, engkau sekarang sedang berada di dunia, maka beramalah. Ya, jadi ini mendorong beliau untuk mengingat kematian, bahwa nanti kalau sudah di sana sudah tidak ada manfaat. Ya, sudah di neraka tidak bisa balik lagi ke dunia, tinggal angan-angan belaka yang tidak ada manfaatnya. Maka berkatalah kepada jiwa juga, wahai jiwa, jika aku mati, siapakah yang mensolatkanku setelah aku mati? Siapakah yang berpuasa untukku? Dan siapakah yang memohonkan ampun untukku dari dosa-dosa dan kecerobohanku? Itulah ya peringatan penting bagi kita semua. Kesempatan mumpung masih hidup, hendaknya kita memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
lebih khususnya tadi menghindari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Setelah itu kita hiasi harian kita dengan perbuatan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hati yang tentram, hati yang tenang, yang nanti akan langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.